sukacita. Adik-adik sekolah minggu GKI Beringin. Adik-adik apa kabarnya? Sehat? Baik? Oh iya, semua senang ya, gembira hari ini hari Minggu. Bukan harinya leyeh-leyeh ya. Tapi kita diingatkan untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk, kita mulai sekolah minggu online ini bersama-sama. Kita ikuti dengan hati yang gembira, hati yang sukacita. Yuk kita nyanyikan bersama lagu Andaikanku Jadi Kupu-Kupu. Terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Terima kasih Bapa kau ciptakanku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Nah, tadi kita sudah pemanasan ya, memuji nama Tuhan ya. Anak-anak sudah gembira, sudah senang hatinya. Oh, ada anak-anak yang kecil, anak-anak yang besar, semua senang ya. Yuk, sebelum kita lanjut lagi sekolah minggunya kita bersama-sama yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lewati. Tuhan Yesus, hari ini kami bersama-sama dengan kakak sekolah minggu akan mengikuti sekolah minggu. Tuhan, tolonglah kami, berilah kami hati yang sukacita, hati yang gembira, dan hati yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita udah bersama-sama ya. Memuji nama Tuhan dan berdoa. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Adik-adik, siapa yang merasa dirinya kecil, mungil? Di kelas aku paling kecil, Kak. Ada yang lebih gede, Kak, segede ini. Aku nggak nyampe tuh, sampai pundaknya aja masih bawah lagi. Lah, adik-adik sedih enggak? Oh enggak ya? Tuhan menciptakan kita semua kecil atau besar, itu semuanya punya kelebihan, punya keistimewaan. Jadi adik-adik jangan putus asa, jangan sedih ya. Biarpun kecil mungil, tapi ada ininya ya, kelebihan yang Tuhan berikan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya.
Nah, adik-adik, kita tadi sudah sama-sama senang ya menyanyikan lagu yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua, mari kita bersama-sama siapkan hati dan sikap kita agar kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, kita persiapannya nyanyikan satu lagu ya. Firman Tuhan ku dengar. Yuk kita berdoa untuk firman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami siap mendengar firman-Mu.
Tolonglah kami untuk diberikan hati yang baik, sikap yang baik, mata dan telinga yang baik, untuk kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik dan benar. Sehingga kami boleh mengerti apa isi firman Tuhan dan kami bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Semuanya dipersembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong juga Kak Andre yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Kak Andre diberikan Roh Kudus Tuhan untuk bisa menyampaikan firman sehingga kami boleh mengerti apa isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dulu, Pak Bringos. Kenapa kamu sedih? Kok murung? Ini kan hari Minggu. Kita saatnya beribadah. Malah Pak Bringos sedih. Ada apa sih Pak Bringos? Cerita dong. Jadi begini, saya sedih sekali. Kenapa? Pelan-pelan aja ceritanya. Saya banyak tugas, banyak kegiatan. Terus aku gak bisa melakukannya. Capek. Pak Bringos, kita semua pernah mengalami seperti itu. Tapi kita harus ke gereja dulu, ibadah. Saya punya cerita bagus loh Pak Bringos. Cerita apa? Ceritanya tentang pahlawan yang kecil, tapi dia berani menghadapi tantangan yang besar. Siapa adik-adik ya? Adik-adik ada yang tahu enggak? Siapa ceritanya? Siapa pahlawannya? Ya, benar, Daud. Daud. Seperti apa ceritanya? Nah, Pak Bringos, dengarkan dulu ceritanya Daud. Nanti pasti Pak Bringos bisa seperti Daud. Nah, gimana adik-adik, siap mendengar ceritanya ya? Pak Bringos siap? Oke, aku siap. Nah, jadi gini adik-adik. Di dalam Perjanjian Lama ada pahlawan, sosok pahlawan. Namanya Daud tadi ya. Daud itu dia seorang penggembala. Nah, pada saat itu bangsa Israel sedang menghadapi bangsa Filistin yang terkenal badannya besar-besar. Tapi ada satu loh adik-adik yang badannya paling besar. Tingginya sampai 3 meter. Wah, besar sekali. Iya, tingginya 3 meter. Dia pahlawan dari Filistin yang menantang bangsa Israel. Namanya siapa adik-adik ya? Ya, benar. Namanya Goliat. Goliat itu sangat besar sekali. Dia menyombongkan diri dan menyombongkan bangsa Filistin. Lalu apa yang terjadi? Jadi gini Pak Bringos. Daud itu mendengar bahwa bangsa Israel itu ketakutan di lembah saat menghadapi bangsa Filistin. Daud sedang mengembalakan kambing domba. Dia mendengar berita itu. Dia langsung menemui bangsa Israel di tempat itu. Nah, ketemulah, dia melihat, kok ada orang besar sekali. Nah, Daud menemui Saul untuk meminta izin melawan Goliat. Ya, kemudian Saul menemuinya. Apakah bisa kamu kan masih muda, terlalu muda untuk melawan Goliat yang badannya gede sekali. Kenapa kamu berani?
Terus si Daud bilang gini, aku berani karena ada Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan aku dari singa dan beruang saat aku menggembalakan kambing domba di padang rumput. Saul akhirnya memberikan senjata dan memberikan baju zirah. Tapi Daud tidak memakainya. Nah, tapi Daud dia mengambil 5 umban batu. Nah, 5 batu licin dan menaruh pada kantongnya untuk melawan Goliat. Apa? Hanya batu? Kenapa enggak pedang? Atau senjata yang lain? Nah, kenapa ya? Karena Daud tidak butuh senjata yang canggih, senjata yang besar. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, ini yang terjadi. Apa ya kira-kira setelah Daud mengambil batu? Apakah Daud berhasil mengalahkan Goliat? Nah, jadi kita lanjutkan ya. Tadi Daud mengambil 5 batu dan menaruh pada sakunya. Kemudian Daud maju ke medan perang. Goliatnya melihat, wah kecil sekali kamu, gitu kata Goliat. Ulang aja sana. Nah, kemudian Daud berkata, kamu boleh menyombongkan diri dengan senjatamu, tapi aku punya Tuhan yang memenangkan, ya, Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi aku. Nah, Goliat semakin sombong. Dan Daud pun langsung mengambil batu di sakunya, lalu melemparkan dan Aduh. Kaget aku. Aduh. Kenapa Kak Andri? Itu Daud umbannya dilemparkan dan batunya mengenai kepalanya Goliat dan Goliat ambruk. Goliatnya lalu meninggal. Oh, kok bisa? Kan Daud kecil, Goliat besar sekali. Kenapa bisa menang? Nah, kenapa bisa menang? Itu karena pertolongan Tuhan. Daud yang kecil aja berani menghadapi Goliat yang besar. Apalagi Pak Brengos. Ya, Pak Brengos dengan segala masalah, dengan banyak kegiatan, Pak Brengos kalau percaya Tuhan, pasti Tuhan menolong. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada Pak Brengos. Dan Pak Brengos berani untuk memberikan yang terbaik, menghadapi tantangan. Gitu Pak Brengos. Oh, begitu ya. Berarti aku harus mengandalkan Tuhan. Iya. Ya, itu bagus. Nah, Pak Brengos tahu mengandalkan Tuhan itu adalah satu-satunya jawaban untuk menghadapi persoalan. Pasti Pak Brengos bisa menang bersama Tuhan. Ya, aku mulai sekarang akan mengandalkan Tuhan deh. Dalam pekerjaan, dalam apa lagi ya? Ya, apa yang Pak Brengos lakukan? Pak Brengos suka main musik, ya bisa melakukan itu. Semua tantangan pasti bisa Pak Brengos lalui. Juga adik-adik di rumah. Nah, adik-adik saat mengalami tantangan yang besar, menghadapi persoalan yang tidak kunjung selesai, percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, sehingga adik-adik berani
untuk menghadapi tantangan itu dan menjadi pemenang terhadap segala persoalan. Nah, Kak Andri percaya nih, kalau adik-adik banyak sekali permasalahan di rumah, di sekolah, atau mungkin tantangan bermain gadget, bermain HP, itu juga tantangan loh adik-adik. Adik-adik harus bisa memeranginya, ya, harus bisa mengatasinya. Mulai belajar untuk minta pertolongan Tuhan dan mulai belajar menjadi seorang pemenang. Gitu ya Pak Brengos ya. Pak Brengos sudah semangat lagi. Iya, sekarang aku sudah semangat. Ya, bagus Pak Brengos. Pak Brengos semangat, adik-adik juga semangat di dalam menjalani semua tantangan. Tuhan menyertai adik-adik semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Yuk adik-adik, kita berdoa. Pak Brengos juga berdoa ya. Iya, baiklah. Ya, mari adik-adik kita berdoa supaya kita dapat diberkati Tuhan untuk menjalankan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang ada di surga, terpujilah namamu, dan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari cerita Daud yang berani mengalahkan Goliat karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami, anak-anak-Mu, untuk berani menghadapi tantangan dan selalu mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dalam setiap persoalan kami, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat lain. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kami keberanian menghadapi semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami dalam pergumulan kami masing-masing, kiranya boleh kami berikan pertolongan-Mu untuk berani menghadapi semua pencobaan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih ya Kak Andre. Aku sudah semangat, sudah berani menghadapi semua tantangan. Ya, gitu ya. Terima kasih juga ya Pak Brengos. Nah, sudah menyemangati seperti kata firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati. Dadah adik-adik. Setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang tiba saatnya bagi kita semua untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kakak mau menyampaikan sesuatu. Kalau kita mau memberikan persembahan, kalau online, itu berbeda dengan yang datang ke gereja ya. Kalau ke gereja bisa masuk di kantong. Nah, kalau adik-adik yang online boleh diantar ke gereja. Atau boleh juga mentransfer ke rekening GKI Beringin, gereja kita ya. Yang nanti ada di deskripsi, di pengumuman di layar. Oke, nah sekarang kita bersama-sama dulu bawa persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ini, biarlah boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah, berkatilah Papa dan Mama yang bekerja. Biarlah diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam pekerjaannya dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang
tiba saatnya ya kita di penghujung sekolah minggu. Sebentar lagi kita akan mengakhiri sekolah minggu ini. Kita kembali lagi ke aktivitas dan kegiatan kita ya. Nah, terima kasih tadi kita bersama Kak Trisna sudah adik-adik mengikuti sekolah minggunya dengan baik. Sudah bersikap yang baik demi untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Nah, sebelum berpisah kita bersama-sama menyanyikan satu lagu lagi ya. Lagunya ini Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Sambil tepuk tangan boleh Kak? Boleh dong. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Yuk kita mau lambaikan tangan kita. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yuk adik-adik kita bersama-sama berdoa sebelum kita menutup sekolah minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mengikuti sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pujian yang indah. Terima kasih juga untuk firman Tuhan. Dan juga kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Sebentar lagi kami akan kembali ke kegiatan dan aktivitas kami. Tolonglah kami Tuhan, pimpinlah kami hari lepas hari yang kami lewati. Biarlah kami semua diberikan kesehatan yang baik, diberikan berkat-Mu, dan juga biarlah Tuhan senantiasa menyertai setiap kegiatan dan langkah yang kami lalui dalam hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.